Tahu dia maksud saya. Kenapa harus ada dua opsi perubahan? Di situ lahirlah Jabariyah, lahirlah Qadariyah, lahirlah Wahidiyah, lahirlah segala macam, lahirlah sikap-sikap teologi yang berbeda-beda, sikap budaya yang berbeda-beda, storikotia yang berbeda, dan kaifiyah yang berbeda-beda di antara manusia. Kemudian perbedaan ini ada yang menjadi khilafiyah, ada yang menjadi ikhtilafiyah, ada yang menjadi bahan pertengkaran yang tidak habis-habisnya sampai berabad-abad. Ngerti bedanya ikhtilafiyah sama khilafiyah ya? Kalau NO Muhammadiyah itu perbedaannya cuma ikhtilafiyah. Yang satu ru'yat, yang satu hisab gitu dong. Tapi bukan perbedaan prinsip. Terus saya bilang, lah ya sekali digabung sirek ru'yatul hisab. Terus si jine hisabur ru'yah. Lah saya ruwet-ruwet ada-ada. Terus umatnya ya gitu melok goblok. Cak, saya milih yang mana ini? Kok tidak bersatu? Lu kan itu apa sih kok ngelangi? Milih siji, sing dhisik. Bukan gitu aja. Wong kamu kan tinggal ngikut, kamu kan umat, ulamanya yang tanggung jawab, kok repot. Kamu ikut aja. Puasa ambil duluan, ambil belakangan, hari raya ambil belakangan. Ya, yang kalau ditanya sama malaikat, kamu kok enak puasanya cuma 29 hari. Lah sampean takon sing ngongkon mriko lah. Kok boten melo-melo, kula pengen tani pengumuman ten TV kok. Orang juga aneh, umat itu tinggal milih aja kok ruwet gitu loh. Tinggal pilih satu. Atau milih sendiri. Kan hidup cuma 3, ijtihad atau ittiba atau taklid. Kalau ijtihad Anda nyari sendiri, punya ilmu sendiri, mempertimbangkan sendiri, ambil keputusan sendiri, tanggung resiko sendiri. Itu namanya ijtihad, Anda menjadi mujtahid. Kalau Anda muttabi, Anda melakukan ittiba, Anda mengikuti, tapi Anda mempelajari apa yang Anda ikuti. Kan gitu. Tapi yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah taklid. Anda menjadi muqallidin, orang yang ngikut tanpa tahu apa yang diikuti. Kan gitu. Ya gak apa-apa. Itu tadi akhirnya Demokrat, ada Golkar, ada P3, yang semuanya tidak ada bedanya sebenarnya. Kalau Anda mempelajari demokrasi dan kerakyatan, seluruhnya mengandung muatan yang sama. Atau pidatonya Golkar ya gitu, prinsipnya Demokrat ya gitu, kan itu ya. PKS ya gitu, sama semua kok. Lah kalau sama itu terus ngapain berbeda gitu loh. Kok enggak jadi satu partai aja? Kan itu loh. Kenapa satunya anjing, satunya ayam, satunya babi, satunya kerbau, satunya lembu? Wong sama-sama njegok saja loh, kan itu. Atau kalau lebih sopan, wong sama-sama berkokok, kok sudah jadi ayam saja semua. Kayak sendiri cinta ini loh. Ini kan jelas kita mengandalkan kokoknya, bukan siapa Anda, kan begitu. Bukan siapa engkau di sini, tapi apa yang engkau lakukan. Di sini Islam tidak menjadi output, Islam hanya input. Islam itu letaknya di dapur, yang di meja, yang disuguhkan ke para pembeli itu. Kalau bisa jangan ada label Islamnya, malah sekarang dilabeli ya. Ini geduk Islami. Angel itu. Jadi orang sekarang di Jombang itu banyak sekolahan yang namanya Al-Amin, Al-Muhsin. Pokoknya nanti yang bikin belum tentu santri itu. Pokoknya yang laris sekarang ini ada Al-nya, Al-Mu'min, Al-bingung wis. Dan itu tidak ada hubungannya sama Islam. Pokoknya itu terus ono kaligrafinya itu yang laku. Katanya apa wis? Karena kita sudah melanggar prinsip peradaban, kita tidak hati-hati. Ada 4 bidang yang seharusnya kita regulasi pada wilayah mana, seberapa jauh, pada tingkat dosis seberapa. 4 bidang ini boleh dimasuki kapitalisasi. Pada bidang yang lebih kecil lagi mungkin boleh sampai kapitalisme, bukan hanya kapitalisasi. Yaitu bidang kesehatan, bidang keagamaan, kebudayaan, dan pendidikan. Misalnya kesehatan, kalau dokter nyuntik, itu alat suntiknya kan beli, maka yang disuntik harus ikut urunan.
Nah, caranya yang ikut urunan adalah dia bayar ke dokter itu yang diregulasi, yang diukur kira-kira satu suntik bisa untuk sekian pasien, sehingga setiap pasien sebaiknya bayar sekian. Jadi alat suntiknya itu memang harus dibeli, harus dibayar oleh pasien. Tapi kalau dokter nyuntik itu tidak boleh dibayar. Itu kalau mau peradaban benar. Dokter nyuntik tidak boleh bayar. Yang harus dibayar alat suntiknya. Tapi kalau Anda nyuntik orang itu, Anda melayani hamba Allah agar supaya dia berpindah dari sakit ke sembuh. Itu masalah akhlak, itu masalah kasih sayang, itu masalah ibadah, tidak boleh dikapitalisasikan. Demikian juga sekolah, bangkunya, komputernya harus dibayar. Tapi kalau guru mengajar jangan dibayar. Habis ilmu itu derajatnya kalau transfer ilmu itu dibayar. Nah sekarang kan jelas 1 jam pelajaran guru dapat berapa kan gitu. Kalau bisa guru mengajar jangan dibayar. Loh, terus nggak makan dong? Loh ya makan, kan tetap ada bayaran yang memang patut untuk mendapatkan. Dia waktunya harus dihargai, kan gitu, pengabdiannya harus sehari berapa jam, terus dia macam-macam yang bisa dihargai. Atau kalau di gontor itu mas, tidak ada murid santri bayar terus untuk bayari gurunya, tidak ada. Gurunya itu mendapat uang dari himpunan uang santri, tapi tidak dibayarkan ke guru, melainkan dikasih modal untuk usaha. Tapi tidak ada hitungan bahwa sekian jam pelajaran dia dapat sekian. Memang batasnya tipis, tapi antara akhlak sama perdagangan harus dibedakan. Kalau enggak nanti Anda ketipu terus. Sekarang ini 70% uangnya rakyat habis untuk pendidikan loh, bulan-bulan ini. Habis. Bahkan tidak mencukupi sebenarnya. Bagaimana kalau mau UI berapa sekarang? Yang standar aja 25 juta katanya tadi. Kan gitu. Jember kan? 120. Lah itu duwe mbok dhewe ya apa? 120 itu. Ya apa caranya? Saya tanya sama seorang rektor, Pak, bedanya BUMN sama perusahaan apa? Apa Arya? Sama, BUMN itu perusahaan. Nah, kalau gitu oke, kalau memang pendidikan dijadikan institusi bisnis. Aku tidak akan membantah, cuman konsisten dengan rumus perusahaan. Begitu BUMN resmi, maka mulai hari itu UI, UGM, dan seterusnya harus nyewa tanah. Harus nyewa gedung. Gedungnya milik kita loh itu. Harus bayari guru sendiri, tidak boleh dari APBN. Betul? Loh ini enaknya dewe. Perusahaan boleh minta duit berapa saja dari konsumennya, tidak bisa ditolak. Terus untuk bayari gurunya, dosennya, dia minta rakyat juga dari APBN. Betul enggak? Terus gedung-gedungnya semua peralatannya dibeliin rakyat juga. Semuanya mestinya kan bayar nang rakyat. Tapi itulah rakyat Indonesia. Digitukan itu masih kuat, tidak ada masalah. Siapa berani lawan rakyat Indonesia? Wong dibegitukan saja tidak apa-apa. Saya tidak sedih kalau saya, itu saking saktinya rakyat Indonesia. Coba, sudah disuruh ngasih gratis gedungnya untuk perusahaan pendidikan, sudah disuruh bayarin gurunya, masih ditarik biaya segitu besar. 1 semester bisa sampai 7 juta, 5 juta, dan seterusnya lebih mahal.